Pemirsa, tradisi masyarakat Yogyakarta memiliki keanekaragaman, keunikan, dan nilai-nilai yang adiluhung. Pada umumnya bersumber dari Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sejak zaman Mataram. Salah satunya sejarah busana Jawa Jangkep Yogyakarta. Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Pada awalnya, sejak berdiri Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada tanggal 13 Maret 1755 sampai pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VII dan pemerintahan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam pertama hingga Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya IV telah dikenal busana kejawen jangkep gaya Ngayogyakarta Hadiningrat. Kemudian, sejak Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya VI terkenal adanya dua gaya busana kejawen jangkep, yaitu busana kejawen jangkep Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan busana kejawen jangkep Istana Puro Pakualaman. Busana atau pakaian atau pengageman yang melekat di badan kita ini merupakan identitas yang mencerminkan jati diri si pemakai. Ada idiom Jawa, kangge nganggo dadiya sarana hamemangun watak njaba njero. Artinya, pemakai busana di samping menjaga keselamatan, kesehatan dari bahaya juga untuk membangun jati diri setiap bangsa. Idiom Jawa yang lain busono rasa bawa. Artinya, berbagai macam busana yang kita pakai di berbagai kesempatan akan berbeda pula sikap dan perilakunya sesuai dengan busana yang melekat. Busana juga dipandang sebagai cerminan stratifikasi sosial dan tingkat peradaban masyarakat suatu bangsa. Seorang raja, pangeran, kerabat keraton, abdi dalam, dan masyarakat umum memiliki stratifikasi sosial yang berbeda pula. Dan tentunya busana yang dikenakan di berbagai acara pun mengalami perbedaan. Ajining diri saka lati, ajining raga utawi salira saka busana. Di mana orang Jawa menyadari betul arti penting berpakaian, bahwa antara jiwa dan raga perlu perhatian khusus, agar dirinya mendapat penghormatan yang layak dari pihak lain. Terlebih-lebih dalam upacara resmi dan adat, perhatian orang pertama kali tertuju kepada situasi yang langsung dapat dilihat oleh mata. Salah satu daya tarik penampilan seseorang sepanjang dalam kondisi selaras, harmoni sesuai kondisi pribadi, postur tubuh, warna kulit, serta dimensi ruang dan waktu beserta keperluan tujuannya. Di sini keadaan fisik seseorang memang mendapat penilaian. Berkaitan dengan itu, tidak keliru bila orang Jawa memiliki tradisi ngadi salira ngadi busono. Dalam berbusana laki-laki Jawa Yogyakarta, Anda harus menyiapkan beberapa perlengkapan. Kain jarik batik gaya Yogyakarta, sabu atau lontong, kamustimang, sorjan, keris baik beranggah atau gayaman gaya Yogyakarta, atela, peranaan, blangkon, cenelo atau slop. Sementara untuk pakaian wanita adat Yogyakarta menggunakan busana wanita Yogyakarta. Perlengkapan yang harus dipersiapkan adalah jarik batik gaya Yogyakarta, stagen, strapless, kamisol atau kemben, kebaya gaya Kartini atau kudu baru, gelung tegok beserta lungsen, selop tertutup dan terbuka. Sedangkan perhiasan yang disiapkan adalah subang, tusuk telesepan, dan bros. Pemirsa, itu tadi tayangan sejarah busana Jawa Yogyakarta. Pastikan Anda dapat menerima manfaat informasinya. Pemirsa,
Penggunaan busana adat tradisional Yogyakarta, tata busana Jawa pria memiliki latar budaya ketimuran. Maka, apabila seseorang mengenakan busana ini tampak perilaku yang amat terikat oleh budaya yang melingkupi busana tersebut. Sekarang, mari kita saksikan bersama tayangan busana Jawa pria. Busana Jawa itu penuh dengan ajaran dan piwulang yang sinandi, kaya akan ajaran yang tersirat yang terkait dengan filosofi Jawa. Nah, dalam ajaran busana ini merupakan sebuah kegiatan keseharian di mana ini dilakukan di dunia ini secara harmoni dengan aktivitas sehari-hari. Bagi laki-laki yang ingin menggunakan busana Jawa, ini harus mempersiapkan perlengkapannya, dan macam-macam perlengkapan itu. Di antaranya ada kain batik gaya Yogyakarta, kemudian ada lontong, ada kamus, kemudian ada belangkon, kemudian juga ada cenelo atau selop, yang itu semuanya harus dipakai dengan baik dan benar, dan juga pakai keris. Keris itu ada keris berangga dan juga ada keris gayaman. Dalam pemakaian jarik, kain jarik telah diwiru kedua sisi. Salah satu sisi yang jatuh di depan wiru 3 jari diawali lipatan pertama. Seret tampak dari depan dan jatuh di tepi bagian luar. Selanjutnya, kain jari yang sudah diwiru dililitkan dari arah kanan ke kiri. Bagian dalam yang satu sisi diwiru setengah atau 1,5 sampai 2 jari jatuh pada pinggang sebelah kanan dinamakan pengasih. Pola sesuai dengan sisi kainnya. Apabila menggunakan kain motif parang, motif lereknya harus berlawanan dengan arah pemakaian keris. Pemakaian kain jarik seharusnya menutupi mata kaki, rapi dan enak untuk berjalan. Setelah itu baru diikat dulu dengan tali. Selanjutnya dililit dengan stagen atau sabuk atau lontong. Kurang lebih lebar 13,6 cm, panjang 275 cm dan kamus timang lebar 5,3 cm. Ya, kita mulai dari bawah sekarang memakai kain gaya Yogyakarta. Ini ada wironnya itu di depan ya. Wiron itu ada seleretnya putih. Nah, ini 3 jari lebarnya, kemudian lipatan itu menyesuaikan sebenarnya, tapi ada 7 sampai dengan 13. Nah, ini wironnya ke kanan di depan demikian ini. Nah, ini memang ada bermacam-macam untuk kain gaya Yogyakarta ini. Tapi yang penting bagaimana menggunakan dengan benar, karena gaya Yogyakarta itu wironnya, seret putihnya itu ada di depan. Memakai sorjan itu di depannya nanti harus simetris, dan sorjan itu ada benitnya yang di atas itu ada 6, kemudian di dada ini 2, di dalam ini ada 3, dan di sini ada belahan yang namanya belahan Banten. Di sini ada kancingnya 5. Nah, kemudian kita akan memakai beskap. Nah, kalau beskap seperti yang saya pakai ini, warnanya hitam. Tetapi kalau yang atela itu warnanya putih. Nah, sedangkan yang satu lagi ini memakai peranaan biru telupat atau lurik biru telupat. Ini harus disesuaikan karena nanti untuk wironnya tidak wiron deder, tetapi memakai wiron engkol. Untuk menggunakan keris, ini ada 2 macam. Yang pertama adalah keris berangga, yang kedua itu gayaman. Nah, hal ini disesuaikan dengan juga sifat-sifatnya. Kalau yang keris berangga, ini bersifat keluhuran. Artinya biasa dipakai untuk upacara-upacara resmi, misalkan perkawinan, kemudian juga ada upacara pisuanan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk yang gayaman ini biasa di keseharian atau bahasa Jawanya itu bedinan gitu lah. Bedinan setiap hari itu pakainya yang gayam. Nah, bagi anak-anak muda
Ini biasanya sering memakai keris yang namanya keris beranda tadi. Selanjutnya adalah tahapan memakai stagen atau sabuk atau biasa disebut lontong, yaitu dengan melilitkan sebatas cetik dari kanan ke kiri dan tampak dari belakang hanya satu sab. Barulah saatnya Anda memakai kamus timang dengan cara dililitkan tepat pada tengah stagen atau lontong. Nah, sekarang saatnya memakai blangkon. Banyak motif blangkon, ada modang, kumiter, blumbangan, celeng kewangan, dan wulung. Tinggal Anda akan memilih motif yang mana, tetapi harus sesuai. Sekarang tinggal menggunakan selop atau cenelo. Dengan mengenakan busana Jawa pria menunjukkan sikap yang teratur dan terkendali kebebasannya, namun tetap terlihat keanggunannya. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi Anda. Pemirsa, Anda masih ingatkan akan pepatah Aji ning diri saka lati, aji ning raga saka utawi salira busana, di mana orang Jawa menyadari betul arti penting berpakaian. Karenanya, bagi wanita Jawa perlu diperhatikan sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Aji ning diri saka lati, aji ning raga saka busana, di mana memuat maksud bahwa antara jiwa dan raga perlu perhatian khusus agar dirinya mendapat penghormatan yang layak dari pihak lain. Tentunya dalam pergaulan sehari-hari, penampilan seseorang sebagian ditentukan oleh cara berpakaiannya. Terlebih-lebih pada upacara resmi, perhatian orang pertama kali akan tertuju pada situasi yang langsung dapat dilihat oleh mata. Dalam pemakaian tata busana wanita Jawa, perlengkapan yang harus disiapkan antara lain jarik batik gaya Yogyakarta, stagen, strapless, kamisol atau kemben, kebaya gaya Kartini atau tangkepan, dan kebaya kutu baru. Gelung tekuk beserta lungsen, selop tertutup dan terbuka. Sedangkan perhiasannya adalah subang, tusuk telesepan, bros atau peniti renteng, tusuk konde, dan kalung. Untuk busana Jawa, terutama untuk wanita, gaya Yogyakarta menggunakan sanggul dengan sunggar. Sanggulnya adalah sanggul tekuk beserta lungsennya. Dan untuk kebaya kudu baru menggunakan sanggul konde, yaitu sanggul konde dengan tusuk kondenya. Langkah berikutnya, kain jarik diwiru 1,5 sampai 2 jari. Diawali dengan lipatan pertama, seretnya tampak dari depan. Terus lipatan berikutnya 7, 9, 11 lipatan. Kain yang sudah diwiru dililitkan dari kiri ke kanan. Apabila menggunakan kain motif parang, arah parang dari kiri atas ke kanan bawah, mengarah ke bawah sesuai dengan arah ubatan atau arah lilitan. Jika memakai motif gurdo, ular naga, dan lain-lain tidak terbalik, harus tetap di tengah pantat. Ada 2 cara, yaitu dengan melipatkan jarit sebelah kanan, yaitu dengan segitiga, diselipkan di sebelah kiri, sehingga dililitkan dari kiri ke kanan sedemikian rupa, jatuh wiron ada di sebelah
depan sebelah kanan, agak sebelah kanan. Kemudian jari diikat dengan tali dan setelah itu dililit dengan stagen. Setelah itu pemasangan strapless ditutup dengan kamisol atau pemakaian bustier. Nah, setelah itu waktunya Anda memakai stagen dan strapless. Saat ini sudah ada strapless dengan lilitan-lilitan tali yang dapat dikencangkan maupun dikendorkan sesuai kebutuhan badan pemakai. Jika sudah merasa nyaman dan aman, sekarang Anda waktunya mengenakan kamisol sebagai penutup strapless. Nah, kebaya ada dua macam, yaitu kebaya tangkepan atau yang biasa disebut dengan kebaya Kartini, dan yang kedua adalah kebaya kudu baru. Adapun aksesoris yang digunakan, kalau menggunakan kebaya tangkepan atau kebaya Kartini, bros 1 buah atau peniti renteng 3 buah. Sedangkan pada kebaya yang menggunakan kebaya dengan bentuk kebaya kudu baru, yaitu dengan aksesoris tambahan, yaitu kalung atau bros, pilih salah satu. Sedangkan untuk kebaya kudu baru menggunakan aksesoris selendang. Untuk snelo atau selop yang tangkepan atau kebaya Kartini, yaitu menggunakan selop tertutup, dan yang kudu baru menggunakan selop terbuka. Pemirsa, busana adat tradisional Yogyakarta menunjukkan bentuk-bentuk busana yang sudah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat Yogyakarta. Artinya, tatanan busana Jawa pria dan wanita sudah dipergunakan sejak kurun waktu tertentu di wilayah Yogyakarta. Karena sebagian itulah tayangan ini hadir untuk Anda sebagai sarana melestarikan tradisi adiluhung ini. Tentunya tayangan ini bermanfaat adanya. Sampai jumpa.